Joget Setboard officially over ya kan. Sang pencipta di sini itu sekarang sedang ada kendala atau lagi ada bermasalah dengan pihak berwajib gitu kan. Di sini kita tidak membahas hal-hal yang negatif-negatif seperti konten-konten lainnya gitu kan. Di sini seperti kata pepatah ya kan. Semua ada hikmahnya. Kita ambil yang baik-baik saja gitu. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari tren nari setboard ini gitu kan. Nah, bagi yang nggak tahu gitu, asal muasalnya atau nggak ngikutin ya kan, seperti biasa di sini kita samakan dulu recapnya ya kan, recap pengertiannya biar kita meminimalisir miskonsepsi gitu. Nah, sekali lagi kalau ada yang kurang mungkin bisa tambahin di kolom komentar ya kan. Ini data yang aku temukan aja gitu kan. Nah, jadi joget setboard atau kalian biasanya ngelihat nari-nari gini-gini kan, gini-gini. Nah, itu adalah sebuah joget yang diciptakan oleh Pak Gunawan gitu. Nah, Pak Gunawan sendiri itu dia menciptakan akun TikTok dengan ID atau ya username-nya ya, setboard86 itu. Nah, setelah aku searching gitu di akunnya menelusuri berbagai macam kontennya gitu. Nah, dia sudah mulai pertama kali ngonten pada tahun 2023. Tepatnya pada bulan 7 gitu kan. Nah, pertama kali ngonten itu ya jelas dia belum apa ya menggunakan joget setboardnya gitu kan. Jogetnya masih asal-asalan lah dan memang kalau di search itu ya mohon maaf ya sebelumnya itu nari-narinya dan segala macamnya kontennya itu masih belum terstruktur dan terkoordinasi dan ya memang gitu kalau kita lihat secara yang masalahnya dengan yang di tagline-nya gitu kan atau caption yang setiap per video itu memang kayaknya aku nggak tahu ya, itu adalah jujonan atau enggak tapi memang kebanyakan tagline-nya seperti itu gitu. Nah, ini di feed-nya aja ya, aku nggak paham jujur. Sekali lagi aku nggak main TikTok gitu kan. Aku nggak main TikTok. Aku cuman ngeliat dari websitenya aja, website TikToknya gitu kan. Aku ngeliat sekilas saja gitu. Dan di sini memang aku nggak bisa ngeliat history live-nya gitu. Kayak contoh di YouTube kan kalau aku live itu ada di bagian tab live-nya gitu kan. Atau di Instagram gitu. Kalau ada live tuh kan bisa kesimpan gitu. Riwayatnya gitu kan. Nah, komen ya di bawah ya. Koreksi aku kalau salah, tapi memang aku nggak nemuin gitu. Memang untuk setboard ini memang mulainya sekitaran bulan 6 tujuan lah sekitar segitu. Nah, goyangan ini gitu kan, goyangan setboard ini gitu. Itu mulai muncul pada bulan 10 kayaknya. Bulan 10 jadi setelah 3 bulanan dia ngonten gitu kan. Dia di situ sekali dia ngonten gitu. Itu tembus sampai 12 juta atau 12 M lah ibaratnya. M kan kalau dalam bahasa Inggris kan million ya, artinya juta ya atau miliar beneran. Nah, kayak gitu aku kurang tahu lah ya. Sekitaran kayak gitu. Dan kontennya gitu, itu dengan formula yang sering kita temui di feed Instagram atau mungkin ya yang kalian potongan-potongan videonya di mana kalau dia ngelakuin sesuatu misal beras habis gitu terus mending kita joget gitu kan atau yang segala macamnya dan segala macamnya gitu kan. Itu sudah dilakukan semenjak di bulan 10 gitu. Nah, jadi udah 1 tahun ya. Jadi 1 tahun itu tadi udah 1 tahun kayak gitu konsisten. Dia nggak begitu konsisten sih. Kadang dia ngupload hal-hal lain gitu kan. Nah terusan ya itu baru viral sekitar 2-3 bulan belakangan lah kayaknya. 2-3 bulan 4 bulan lah maksimal lah ya. Nah di sini apa yang bisa kita pelajari dari ini semua gitu kan? Kita ambil baik-baiknya aja gitu. Dan aku usahakan di sini tetap yang relate gitu dengan kehidupan dan realistis aja lah ibaratnya kayak gitulah ya, biasanya kalau Gen Z. Nah pertama adalah konsisten itu butuh waktu jelas. Nah, nggak ada yang instan ya, butuh waktu. Dia setahun lah minimal, dia butuh waktu setahun. Dia nari-nari gak jelas kontennya awal-awal tuh dia juga kadang ada yang nyemplung di sawah dan segala macem gitu kan. Dan dia nari-narinya itu tadi teriak-teriaknya di ranah publik ya. Jadi kalau kalian lihat di background-backgroundnya itu antara di depan rumah atau di sawah, di bengkoknya sawah gitu kan. Nah itu dia teriak-teriak gitu. Nah jelas itu nanti bisa jadi bahan gunjingan ya kan, bahan gunjingan atau gibahan dari warga sekitar. Wah ini orang ngapain gitu. Nah pasti jelas dia butuh mental seorang juara lah. Ya ini ya ibaratnya kan malu banget ya mesti ya. Untuk tetap konsisten ya setahun. Nah baru dia mendapatkan formula tadi ya kan, nari-nari tadi yang joget setboard. Baru ketika semua usaha udah ada, ditambah konsisten gitu kan, ketemu timing, nah jadilah sukses. Nah ketika sukses ini aku ngelihat gitu kan, kayaknya ada di Instagram lagi
aku nggak bisa ngasih bukti gitu kan. Kenapa? Karena ya sekali lagi itu kayaknya milik pribadi orangnya gitu kan. Aku cuma bisa cerita aja gitu. Aku takut kalau misalkan ini aku kasih klipnya gitu nanti ya pencurian lah ibarnya ya. Nah, kayak gitu kan, dia bisa renovasi rumah dan segala macam dan bisa kayak gaji karyawan dan segala macamnya kayak gitulah. Nah, dari ya gajinya pendapatannya sehari 2 digit atau gimana gitu dan sebagai macamnya lah ibaratnya kayak gitulah ya. Nah, di sini konsisten ini perlu di highlight karena susah lah ya. Ibaratnya orang mungkin sebulan nggak ada hasil selesai, orang nggak ada hasil 2 minggu, 3 minggu, mungkin 3 bulan, 6 bulan selesai gitu kan. Nah, di sini kesalahannya adalah kebanyakan orang itu konsisten di hal yang biasa aja gitu. Maksudnya gimana? Jadi ketika kita konsisten gitu kan, kita ngelihat oh, yang penting aku ngelakuin ini tiap hari gitu. Nah, salah ya kan. Konsisten itu ada kita berkembang tiap hari gitu. Tiap kita ngelakuinnya kita juga berkembang gitu. Nah, Indian kan biasanya orang sesimpel yang penting aku konsisten ngelakuin ini terus menerus gitu kan. Tapi kalau nggak ada yang diimprove gitu kan, ibaratnya ya nggak ada yang terjadi gitu. Ya simpelnya gitu. Ibaratnya kita ini gila ya kan, ibaratnya melakukan hal yang sama tapi mengharapkan hasil yang berbeda gitu. Gila lah ibaratnya kayak gitu ya. Nah, menurutku konsisten itu lebih ke kita berkembang secara ketika kita melakukan sesuatu yang berbeda lah, lebih dari sebelumnya lah. Berturut-turut ya toh. Nah, kayak gitu. Mungkin sulit lah untuk beberapa orang lah ya. Nah, kedua itu adalah be kreatif, be different, be unique ya. Nah, di sini mungkin agak kontroversial aku ngomong gini. Memang di TikTok gitu kan. Itu tidak dipungkiri lagi ya. Emangnya memang hibridanya peranakannya lain di bidang platform lain gitu. Nah, dikala perjalanan semua orang ingin menjadi spesial ya kan, mereka kehilangan jati diri mereka gitu. Dan lebih parahnya lagi, ketika semua orang spesial gitu, ironisnya ya nggak ada yang spesial. Tapi di sini such an exception gitu, dimana unik dan bisa dinikmati lah. Ibaratnya dinikmati, ditiru oleh banyak orang kan. At least seperti itu gitu. Kalau ingin terlihat ya kan, maka jadilah berbeda gitu. Jadilah berbeda. Kalau ya sama ya gak bakal kelihatan kan. Biasanya akan tertutup oleh orang yang lebih hebat dari kalian, lebih oke dari kalian dan lebih outstanding dan itu jelas menjadi berbeda itu cukup sulit lah ya. Dan mungkin gitu bagi sebagian orang menjadi sama itu lebih baik daripada menjadi berbeda. Dan itu mungkin ya tergantung persepsi masing-masing lah ya. Di sini menurutku sendiri kalau melihat dari juga chatboard ini kreatif gitu, dia ya mungkin nari-nari kayak gitu dan memanfaatkan formula baru walaupun mungkin kesannya dia ngemis dan segala macam, mungkin kita bahas di menit-menit yang akan datang lah kayak gitu. Nah yang ketiga gitu, kalau belum ada yang ngikutin anda berarti kamu belum terkenal gitu, belum sukses lah. Kalau kita definisikan kembali, terkenal itu ya kalian tahu lah itu orangnya apa, itu orangnya siapa sorry, dan dia ngelakuin apa gitu. Dan definisikan gitu, kata sukses di sini adalah secara umum ya banyak uang lah, banyak uang, bahagia, free time gitu, dikenal oleh banyak orang juga dan segala macamnya. Kayak gitulah definisi sukses dan definisi terkenal. Karena sukses tuh banyak ya, bro. Kadang bisa bermanfaat bagi banyak orang juga sukses gitu kan. Banyak duit, banyak waktu luang gitu, itu juga sukses gitu. Dan di sini kita definisikan kata sukses ada supaya mendukung argumenku berikutnya gitu kan. Ibaratnya kayak gitu. Jadi ini kalau aku ngeliat itu di awal-awal banget Paul gitu, dia ngelakuinnya tuh sendirian. Kalau kalian ngeliat di feed paling bawah sendiri, dia ngelakuinnya awal-awal sendirian. Nah habis itu nambah lagi beberapa orang ya kan, beberapa orang ini gantian tuh. Kadang orangnya A gitu kan, oh besok lagi tuh di feed yang selanjutnya itu nggak ada lagi orang A gitu, itu orangnya full baru semua dan segala macamnya. Nah abis viral gitu, abis viral satu kampung tuh ya ibaratnya meninggalkan pekerjaannya sebagai petani ya kan, dan mengikuti Pak Gunawan ini gitu. Dan kalau aku ngeliat lagi itu kan, ada beberapa yang juga konten kreator lain di TikTok itu juga ngikut Pak Gunawan ini dalam juga chatboard gitu. Nah, jadi jelas gitu kita bisa ngelihat kalau formula yang seperti ini tuh sering terjadi ya, modelnya gitu. Dengan modalnya itu cuma keberuntungan semata gitu. Contoh gitu. Nah, kalian lihat mesti NFT gitu kan, dan mungkin ada banyak lah kayak makanan juga yang juga gitu kan. Kalau hanya dengan pure luck gitu, ibaratnya kayak oh hanya dengan terkenal karena bejo lah, ibaratnya terkenal karena keberuntungan gitu. Semua orang pasti akan langsung ikut. Nah, kayak makanan, contoh kayak kripto gitu kan. Semua akan langsung ikut kan kok. Aku akan ikut nih. Nah,
Kenapa gitu kan? Ya kalau sukses gitu, dia sukses viral kan mereka tinggal menunggangi arus lah ibaratnya kan. Nah, sangat simpel seperti itu. Tapi ya terakhirnya pasti akan berakhir cukup tragis gitu, brutal. Nah, di sini gitu, terkadang orang ini takut mengambil resiko lah, berada di zona nyaman gitu. Tapi ketika ada orang yang sukses dan dinilai melejit tajam ya kan, mungkin dengan no skill lah ibaratnya, no skill, cuman pure luck gitu dan konsisten aja gitu. Mereka akan berbondong-bondong ikut gitu. Ya, tadi kenapa? Karena ya adu bejo gitu, adu keberuntungan ibaratnya ngikut aja gitu. Siapa tahu juga dia nyangkol gitu. Siapa tahu juga mereka ikutan sukses gitu. Karena tadi riding the wave modelnya ya kan. Dan ketika tahu itu, ketika itu sulit banget ya kan, kayak nggak bisa dibangun dalam semalam gitu kan. Ya ibaratnya mereka pasti akan tereliminasi sendiri. Ada yang udah nggak konsisten lagi, ada yang udah nggak mau ngikut lagi, mungkin seminggu 2 minggu dia udah nggak mau lagi. Nah kayak gitu. Contoh, ada yang viral sedikit itu kan. Viral. Terus mesti ada yang ikut lagi itu kan. Di belakangnya ada yang ikut-ikut itu. Nah, tahu nih nggak bisa dibangun dalam semalam nih kayak yang pertama tadi. Nah, mereka udah menyingkir sendiri. Kayak gitulah ibaratnya. Banyak contoh gitu dan mungkin pasti kalian kayak ibaratnya mesti bisa mikir sendiri lah gitu kan. Ingat, sukses tidak dibangun dalam semalam ya kan. Nggak mungkin lah ibaratnya kayak gitu. Dan semakin cepat ya apapun yang semakin cepat datang gitu, jadi semakin cepat juga dia hilang gitu kan, cepatnya kayak gitu. Nah walau gak semua orang mau viral ya kan, aku yakin semua orang mau sukses gitu, nggak mungkin nggak ada orang yang nggak mau sukses ya kan, tapi belum tentu orang sukses mau viral gitu. Nah gak semua orang juga mau go public gitu dengan berbagai alasan yang mungkin dapat kita terima semua gitu kan. Dan ya itu nggak masalah gitu kan, nggak masalah, nggak apa-apa gitu. Dan ya itu memang sesuai dengan kepribadian masing-masing, disesuaikan aja lah ibaratnya kayak gitu. Dan keempat itu yang mungkin agak kontroversial ya, mungkin sekali lagi ya mohon maaf sekali lagi, mohon maaf kalau ada salah gitu kan kalau saya mengucapkan kata ini gitu. Nah tapi gitu, ketika ada masalah, ketika kalian berada di atas gitu, semua adalah teman gitu. Semua orang berbondong-bondong ikut kalian, kalian dipuja gitu kan oleh teman-teman sekitar like a god gitu kan. Seperti oh, inilah orang yang paling kuat gitu. Oh, inilah the king gitu kan. Nah, inilah the king gitu kan. Inilah raja kita gitu. Nah, kayak gitulah ibaratnya lah. Nah, tapi ketika ada masalah gitu kan. Nah, belum tentu semua tadi teman kalian gitu. Nah, hal ini dapat kita lihat ya, mungkin dalam sebuah postingan IG lah ya kayaknya, IG dan berita lah ya yang aku temukan lah. Ketika sukses tadi semuanya ngikut ya kan, gantian nih, rame itu, ibaratnya rame pola intinya lah, gantian yang satu hari ini terus nanti gantian lagi yang satu kelompok ini nari lagi. Nah ketika Pak Gunawan itu tertangkap karena promosi judi online itu kan, tempat yang sebelumnya buat nari-nari tadi gitu, yang sebelumnya ada kayak teratak, ibaratnya kalau nikah di jalan ya teratak lah ibaratnya kalau di sini lah ya kayak rangka-rangka baja yang buat nikahan gitu kan. Ya, biasanya kan kayak gitu kan, biar gak hujan, kepanasan dan segala macam. Itu sepi. Kayak belum pernah, kayak nggak pernah terjadi apa-apa di situ sebelumnya ya kan. Padahal viralnya dulu di tempat itu gitu. Nah, sekali lagi lah kalau salah ya. Nah, walau kita bisa adu argumen gitu. Di awal gitu, duitnya kan masuknya ke dia gitu. Dia bisa milih dan segala macamnya gitu. Tapi juga gak tahu nih, dia juga gak bisa milih kan didonate oleh siapa. Dan ketika melawan bot gitu kan, ketika ada yang ngelawan bot kan juga sulit kan, nge-spam dan segala macam kan sulit ditahan gitu. Nah dia kalau ada masalah dia ditahan seorang diri ya, walaupun gitu duitnya pasti aku yakin dibagi-bagi lah, karena nggak mungkin kan mereka meninggalkan pekerjaan yang nggak menghasilkan sesuatu lagi gitu. Jelas kan duit yang dia dapat itu mesti dibagi-bagi lah. Nah jelas, tapi dia ditahan seorang diri gitu karena ya mungkin akunnya milik dia dan segala macam gitu, dan dia memilih untuk menyebarkan judul dan segala macam kayak gitu. Nah ada masalah langsung selesai gitu. Sampai video ini dibuat aku belum menemukan jujur aja postingan di Instagram atau di berita atau di Twitter gitu teman-temannya Pak Gunawan atau Setbor ini bantu gitu, atau gimana intinya aku setelah dia diproses gitu kan, even itu dia klarifikasi itu, dia sudah ngomong di TikToknya kalau itu tuh di bantu timnya gitu kan, dan sudah bilang nggak ada promosi lah intinya lah.
tapi tetap dia sendiri yang kena gitu. Mungkin ada perwakilan satu dua lah gitu untuk membantu kampungnya gitu kan, ibaratnya kayak gitulah. Nah, jadi kalau sukses itu teman banyak pasti, tapi kalau ada masalah ya kalian bisa ngitung lagi teman kalian tuh ada berapa gitu. Nah, ini koreksi sekali lagi kalau salah lah ya. Dan yang kelima itu adalah orang yang beneran pinter dalam kehidupan ya, bukan soal pelajaran ya, tapi dalam ya ibaratnya cara bertahan hidup di sini gitu, memanfaatkan kesempatan gitu. Dan dengan penguasaan teknologi yang oke juga gitu, kita bisa mempermainkan orang yang lebih rendah dari kita gitu. Maksudnya yang intelektualnya mungkin lebih bodoh dari kita dan yang nggak menguasai begitu juga teknologi gitu dan segala macamnya gitu. Spamming gift. Nah, contohnya gitu. Ya kayak ini tuh. Kalau aku ngeliat cuplikan live-nya gitu kan. Cuplikan live-nya yang beredar gitu, yang nari-nari gini-gini gitu. Aku lihat mereka spamming gift itu, tapi komentarnya isinya judul semua. Nah, judul itu tadi karena pesat buat kan. Kayak pesat-pesat semua itu aku yakin pasti bot gitu. Karena nggak mungkin kita nontonin kayak gitu tadi nari-nari sambil kontrol V, kontrol V, kontrol V. Jelas capek kan dan muak pasti. Nah, mereka pasti pakai bot gitu dan susah paling dibanet gitu kan. Karena apa? Karena mereka pakai tim yang manual gitu kan. Satu-satu dibanet, satu-satu dibanet gitu kan. Nah, walaupun dibanet gitu kan. Ya wes dia bikin akun baru, kelar, donate lagi, promosi lagi, rinse and repeat lah kayak gitu. Susah kalau kita adu teknologi gitu lawan manusia biasa atau manual gitu kan, sulit. Nah, terakhir gitu ya, mungkin di satu sisi itu kalian pasti menunggu yang ini, yaitu intelektual atau SDM itu mempengaruhi tindakan orang-orang ya kan, sorry, kebanyakan Indian gitu kan, pada akhirnya gitu semakin berakal atau semakin berilmu kita gitu kan. Nah, menganggap tarian skateboard ini adalah sebuah aib gitu. Ini adalah bentuk kemiskinan, pengemis kayak gitu ya. Kita kalau ngelihat yang ada di beberapa video yang lain gitu kan. Pengemis mental minta-minta gitu kan, kemunduran in humankind gitu kan. Kemunduran di manusia gitu kan. Dan yang pintar gitu, intelektual SDM-nya maju, tinggi dan segala macam yang mereka pikir seperti itu gitu. Nggak akan melakukan hal-hal yang kayak gitu gitu. Ya dan ya mungkin kalau aku setiap kali ngeliat gitu kan di postingan Instagram juga gitu, jujur aja, atau di Twitter atau di mana gitu kan, selalu yang komentarnya itu stigmanya negatif gitu kan, kayak oh beras abis joget gitu kan, bentuk kemiskinan dan segala macam kayak gitu kan. Jujur cukup miris ya kan, kalau misalkan kalian SDM maju gitu kan, saranku aja ya udah jangan menghina orang lain gitulah ibaratnya lah. Nah, tapi di sini kita objektif aja gitu. Apakah benar atau salah? Menurutku sendiri, mohon maaf sebelumnya, mohon maaf sekali. Menurutku itu benar ya kan. Apa yang kalian pikirkan mungkin bukan sekasar itulah. Aib itu enggak gitu. Ya mungkin malu ya gitu kalau aku jadi mereka gitu. Ya malu mungkin gitu. Dan mungkin kalau aku ngelakuin nari-nari itu tadi aku malu lah ibaratnya kan. Dan aku juga gak malu mengakui ini gitu ibaratnya. Nah, tapi ingat sekali lagi gitu. Di sini mungkin agak sulit ya kan. Tapi ini realitanya lah ibaratnya. Dunia ini semakin gila gitu. Pinter itu banyak gitu kan. Intelektual itu juga lebih banyak gitu. Lebih banyak pola ibaratnya. Nah, tapi di dalam kehidupan yang semakin sulit itu kan, dimana kita semakin tua itu kehidupan juga semakin sulit lah. Nah itu gitu. Kita kadang harus melakukan apa yang harus dilakukan gitu. Kita harus melakukan semua yang dapat kita lakukan gitu. Bahkan sampai membuang rasa malu kita gitu, membuang moralitas kita gitu. Itu setidaknya yang aku lihat di tren-tren sekarang ya kan. Kita kadang ya bisa kelihatan bodoh dan segala macamnya gitu kan. Nah, masalahnya adalah seberapa banyak rasa malu yang ingin dibuang. Seberapa banyak rasa malu yang ingin dibuang lah. Nah, pertanyaannya itu kalau semakin gede tadi gitu kan, kalau semakin gede yang dibuang berarti semakin rendah gitu kelakuan yang bisa kita lakukan gitu. Nah, dan ingat aku nggak nyalahin oh ini salah pemerintah atau ini salah yang mana gitu kan, atau ini sulitnya cari kerja dan segala macam. Ya memang itu semua adalah faktor lain ya kan, tapi Indian ya kita bisanya kayak gitu dan dapat duit gitu kan. Aku nggak nyalahin sih, itu mungkin lebih ke salut aja, mereka masih mau ngelakuin walaupun mungkin kalau aku sendiri itu malu lah ibaratnya kayak gitu lah kan. Yang penting dapat duit
bisa makan gitu. Mungkin pikiran mereka seperti itu gitu. Nah, kayak gitulah. Nah, terus mungkin ada honorable lesson yang bisa kita ambil juga gitu, yang nggak aku terangin tapi kalian pasti paham lah. Yang pertama adalah semua yang cepat datang pasti cepat pergi juga gitu. Nah, kesuksesan yang cepat itu mendatangkan ibaratnya mata yang banyak juga gitu, banyak yang mengawasi gitu. Nah, sukses yang cepat itu membangun ego, sukses yang lambat itu membangun kebijaksanaan. Dan sekali lagi, kalau ada mungkin misinformasi atau ada pendapat lain gitu kan, atau kalian mungkin koreksi, ngomong aja di kolom komentar atau DM lewat Instagram. Dan mungkin itu, makasih.